Jadi kami konfirmasi ke beberapa pihak. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Taskia nih yang aktif. Nah, Taskia atau yang lainnya pada kemana ini? Lagi diingetin lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tolong di absennya jangan lupa ya, absennya di kolom chat ya. Terus berdasarkan ini NPM dan nama. Kemudian jangan lupa juga absen di Google Form-nya yang di mana? Yang sudah tersebar ya, sesuaikan dengan kelas dan jamnya disesuaikan saja. Nah, oke. Ini saya mau nyapa dulu, ini ada Aditama. Saudara kemana saja ini? Aditama, silakan di unmute. Ya, Aditama kemana saja? Oke, ini masih 53 orang. Ya, suara saya kedengaran ya? Oke. Baik, ya saya mulai saja. Ini perkuliahan karena waktu kita agak terbatas. Bukan terbatas maksudnya kuotanya agak ini ya, agak sayang di Anda sebetulnya. Nanti di akhir mata kuliah ini selalu akan ada tugas yang saya berikan. Nanti bisa kita set di Google Classroom. Yang penting bagi saya ya di masa perkuliahan seperti ini tetap capaian pembelajaran itu harus terpenuhi. Nanti akan saya update terus capaian pembelajaran ini di mata kuliah. Nanti saya resumenya saya sampaikan di Google Classroom ya. Begitu juga dengan tugas, hari ini akan saya update terus tugas saudara sehingga nanti outputnya ya, learning outcome-nya akan tercapai juga gitu. Oke. Mana? Bentar. Oh, belum terbuka. Oke, ini sudah bisa dilihat ya. Oke. Oke ya. Kemarin sudah diantarkan oleh Bu Pia ya. Masalah bagian pertama dari hidrolika sungai ini akan saya lanjutkan. Nah, Anda ingat persamaan ini? Persamaan dua energi antara dua tampang yang dalam persamaan ini, misalkan di sini ya, ini adalah dasar sungai. Oke, saya ambil ini. Ini adalah dasar sungai ini. Nah, kemudian kita tentukan ini datumnya ya. Datum ini merupakan elevasi ya. Biasanya kan elevasi dari dua titik yang kita ukur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada Y2 ini adalah elevasi muka air pada titik yang pertama ya. Atau ini titik 2 ya, disimbolkan ini titik 2. Kemudian Y1 ini adalah elevasi muka air pada titik yang pertama yang akan kita ukur. Nah, di sini, nah ini Anda lihat ini persamaan energinya ini ya, ini merupakan energi kinetiknya alfa 2 dikali V2 per pangkat 2 per 2G. Di sini
energi kinetiknya adalah alfa 1 dikali Pi1 kuadrat per 2G. Alfa 1 dan alfa 2 ini merupakan koefisien penampang saluran. Nah, bagaimana nanti menentukan alfanya ini? Nanti Anda harus mengukur dulu ya tampang saluran yang ada. Nah, pengukurannya itu sebetulnya bagian dari hidrometri. Nah, mungkin Anda belum dapat ya, nanti akan saya ulang kembali hidrometrinya. Nanti akan saya kasih tugas. Nah, kalau kita lihat ini, sebetulnya energi antara titik 2 dengan titik 1 ini kan harusnya kan sama. Nah, ini kita buatkan ini ya, energi di titik 1 dan titik 2 itu harusnya sama. Tetapi pada kenyataannya itu selalu terjadi kehilangan energi pada saluran ya, pada aliran. Akibat apa? Akibatnya gesekan antara tampang saluran dengan fluidanya, kan begitu ya. Nah, oke ya. Nah, persamaannya bisa kita buatkan total energi yang ada di titik 2 itu adalah Y2 ini, kemudian ditambah Z2 ini adalah elevasinya ya, energi potensialnya ini, energi potensial yang ada di sini ditambah energi kinetiknya ini, alfa 2 ditambah V2 kuadrat per 2G. Nah, kemudian energi total yang ada di sini itu sebetulnya adalah Y1 ini ya, ditambah Z1, ini adalah bagian dari energi potensialnya. Kemudian ditambah alfa 1 V1 kuadrat per 2G ditambah, nah ini HE itu ya, ditambah head loss, kehilangan energi yang ada di saluran. Nah, oke ya. Sehingga nanti kalau kita ukur ini ya, kita ukur alfanya, kita modelkan alfanya, V1-nya kita ukur, elevasinya ini kita tentukan, kita dapat menghitung kehilangan garis energi atau menggambarkan garis energi antara dua saluran tersebut. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dulu. Masih belum, Pak. Masih belum? Oke, Taskia, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ada ya? Oke. Ya, Pak. Cukup paham atau memang masih tidak tahu apa yang ditanyakan? Bagaimana? Ya, bagaimana? Tidak tahu apa yang ditanyakan atau bagaimana? Sudah cukup paham buat ini, Bapak. Oke ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini kehilangan tinggi energi yang HE tadi ya, kita gambarkan tadi adalah ini di antara dua tampang tersebut ya. Tampang melintang ini terdiri dari dua komponen, yaitu kehilangan akibat gesekan, ini frictionnya, kemudian kehilangan energi akibat perubahan penampang. Nah, ini tadi. Nah, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. HE itu adalah LSF-nya ditambah C dikalikan alfa ya, 2 dikalikan V2 kuadrat per 2G. Selisih ini yang intinya ya, selisih dari energi kinetiknya tadi. Pasti akan berbeda itu. Ya. Nah, antara titik 1 dengan titik 2. Nah, Anda lihat ini. L itu ya, ini LOB ya, yang leftover bank-nya dikalikan Q LOB-nya. Ini kan penampangnya kan tidak beraturan sebetulnya. Kalau tampangnya segi 4, trapesium, lingkaran kan dia tidak beraturan. Sedangkan kalau saluran alam yang ada di sungai kan tidak beraturan. Nah, makanya ada istilahnya nanti LOB, berarti itu adalah leftover bank, berarti bantaran kiri ya. Bantaran kiri yang ada di sungai dikalikan Q-nya ditambah ini yang di tengahnya ya, yang di channel. Paham ya? Tergambar ya bentuk saluran ya. Anda harus gambarkan dulu atau hayalkan dulu bentuk saluran. Yang mudah itu kan trapesium dulu ya. Yang di tengahnya itu adalah channelnya, yang di miringnya itu adalah ada left-nya, ada right-nya, kan gitu. Nah, ini yang di tengahnya, kemudian ini adalah yang di kanannya. Dikalikan Q-nya
ya Q rata-ratanya, karena kita melakukan pengukuran ini. Nah, oke. Kemudian dibagi bagi Q LOB ditambah Q yang di channel ditambah Q yang di kanan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mangga, Oh ini silakan. Pak, Tazkia mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi itu ada yang LOB, misalnya left, terus ada yang kiri kanan gitu. Itu Ya. tuh diambilnya satu garis Pak. Oke. Belum pernah melihat ini ya pengukuran di lapangan ya? Oke, ya sebentar Tazkia. Ini saya inikan dulu ya. Tampang saluran alam. Nah, ini tergambar. Terlihat Tazkia? Apa terlihat? Oke, ini saya skip dulu pertanyaannya Tazkia ya. Saya tampung dulu yang pertanyaan yang lain kalau ada pertanyaan rumus ini dulu. Ya, Tazkia tadi menanyakan left over bank dan right over bank kan gitu ya? Ini sambil jalan malah dianya. Oke, mangga yang lain dulu, silakan. Atsakifa ada yang ditanyakan? Pak. Tidak ada? Silakan, mangga. Oke ya, saya lanjutkan dulu ini. Oke, yang ini tadi ada satu pertanyaan dulu. Oke ya. Nah ini ya, sehingga nanti kalau kita sudah mengukur yang langkah yang pertama itu kan kita mengukur tampang saluran, ya tampang saluran yang ada di sungai atau di saluran alam, ataupun nanti bisa contohnya kita mengukur di saluran yang misalnya saluran irigasi yang bentuknya beraturan. Nah kemudian kita tentukan kapasitas angkut tampang tersebut ya dengan persamaan Cesi Manning kan sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini kapasitas angkut dan kecepatan rata-rata di satu tampang dihitung dengan membagi tampang beberapa bagian. Makanya nanti ada istilahnya segmented ya. Ada yang secara langsung atau lampit gitu istilahnya. Nah, ini di setiap bagian, kemudian kecepatannya terbagi secara merata pada bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi 3 alur, yaitu bantaran kiri, ya left over bank-nya tadi, di alur utama atau main channel-nya tadi, dan di bantaran kanan atau right over bank. Ya, alur kiri maupun alur kanan terdapat beberapa bagian, sedang alur utamanya terdiri dari satu bagian tampang saja. Sebetulnya sangat efisien kalau kita bagi-bagi ya. Masih ingat persamaan ini ya? Q sama dengan koefisien saluran ya tampang saluran dikalikan ini adalah koefisien dari tampang saluran S itu ya. S itu adalah koefisien tampang saluran, F itu adalah kemiringan dasar saluran ya. Nah, K itu kita namakan A dikalikan 1/N ini R pangkat 2/3. Ini SF ya. SF itu adalah kemiringan saluran kalau di sini ya. Nah, oke ya. Rumus ini saya rasa paham ya. Paham ya? Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nah, misalnya ini adalah main channel-nya. Ya, Tazkia. Memperhatikan ya. Tazkia ya. Iya, Pak. Oke, ini yang main channel-nya. Ini satu bagian saja boleh. Atau nanti ini kita bagi 2 boleh. Ini ya. Main channel-nya malah yang di tengah saja ini. Ya, ini kita bagi ini bagi 3 ini. Bisa sebetulnya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ini kalau seandainya ini dibagi 2, ini N1, A1, P1. Ini A itu adalah luasan basah, ya. P1 itu adalah perimeter basah, ya. Oke ya, paham ya? Kemudian ini kalau kita bagi 2, ini N2, ya. Penampangnya salurannya apa, ya jenisnya. Kemudian A2 itu luasan basahnya tentu saja hanya segmented ini. Kemudian perimeter basahnya yang mana berarti, Tazkia?
Yang bagian M2-nya, Pak. Penampang basah. Yang mana? Bagian merahnya, Pak. Yang bagian merah antara ini kan? Antara Keliling basah. N1. Keliling penampang basah kan cuma yang ini. Penampang basah. Luas basah. Ya. Ya, Keliling basah adalah berarti yang antara N1 sama A1 ini yang P1, Pak. yang mana? A1 P1. A1 A1 P1. P1. AP. Jarak garis putus-putus antara ini kan? Kalau penampang ini. Ya, paham ya? Lebih paham ya? Yang ini, yang saya gariskan ini nih. Nah, itu Iya, yang keliling itu, basahnya. Oke ya. Kalau kita masuk ke Iya. main panel ini, berarti keliling basahnya tentu yang ini saja. Kalau dia luasan basahnya, tentu yang ini semua, yang dibatasi garis. Oke ya. Kemudian kalau yang di 3 ini adalah yang ini. Keliling basahnya adalah yang ini. Kemudian luasan basahnya tentu yang bentuknya, ini apa adalah bentuknya? Trapesium juga bukan ya. Nanti Anda bikin persamaan supaya bisa mencari persamaannya. Nah, oke. Bentuknya tidak beraturan. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Bapak izin bertanya Ya, silakan. mengenai definiter basah, saya kurang mengerti. Kan tadi yang A1 itu luas penampang basahnya. Nah, yang P itu definiter basah maksudnya gimana, Pak? Perimeter basah. Ya, perimeter basah itu keliling basah, Junaidi. Oh, Ya, salah dengar. Oh, iya, Pak. keliling basah, keliling yang dibasahkan oleh air saja. Ya, kalau kita lihat saluran ini kan sampai ke atas ini, ya sampai ke ujung Iya, ini. Tapi yang bagian di atas air ini bukan bagian dari keliling basah. Oke ya, paham ya? iya, paham, Pak. Oke, Makasih. mangga ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kita lebih bersifatnya interaktif. Nah, gini ya. Saudara pernah lihat ini tidak? Pos duga air. Pernah tahu pos duga air? Atau yang sedang ini ya, yang sedang KP di Louis Keris, itu kan ada spillway. Ya, Taskia itu dan kawan-kawan itu kan di ini sama Junaidi kan di apa namanya di Louis Keris ya. Nah, bagaimana orang tahu bahwa dengan ketinggian tertentu air yang ada di mercunya spillway itu ya nanti akan dipasang pail skull umpama. Nah, dengan debit berapa kan begitu. Nah, itu contohnya ya. Kadang-kadang ada yang di sungai. Di sungai itu ada yang namanya PDA ya, pos duga air. Kalau dia dilengkapi dengan alat pengukur otomatis, perekam otomatis namanya AWLR. Nah, bagaimana orang tahu dengan ketinggian sekian debitnya sekian? Nah, sebetulnya dari pengukuran tampang, kemudian diukur kapasitas angkutnya, kita dapatkan hubungan antara H ya tinggi air yang ada di sungai dengan debit yang dilalui oleh yang melalui tampang saluran tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Andrea Nugraha? Tidak ya? Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau tadi masih beraturan, ya ini yang tidak beraturan. Oke, ya. Di sini kita harus pinter ya, harus bisa membagi segmentasi dari sungainya. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Oke ya. Nah, ini kalau biasanya di sini kalau salurannya seperti ini ya, dia akan lebih elevasinya lebih rendah ini. Akibat elevasinya lebih rendah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luas basahnya juga akan lebih besar, keliling basahnya juga akan lebih besar, ya.
Sehingga nanti debit yang mengalir di sini juga lebih besar dari yang di tampang 1 ini, lebih besar daripada penampang 2. Akibatnya energi kinetiknya juga akan lebih besar. Ini yang dimaksudkan yang tadi. Nah, ini kalau seperti ini kita bagi 2 saja channelnya ya. Ini main channel, ini yang lap over bank-nya. Oke, seperti itu ya. Ya, ini kalau saya jelaskan persamaan ini alfa semua ya. V rata-rata dikuadratkan semua. Ini kita rata-ratakan V kuadratnya ya, V-nya tadi ya. Dibagi 2G, ini Q1 yang ada di sini kita ukur dibagi V1 kuadrat per 2G ditambah ini ya Q2 V kuadrat 2G dibagi Q1 dibagi Q2 ditambah Q2. Sehingga kita dari sini bisa menentukan berapa besaran dari alfanya tadi. Oke. Sampai di sini paham ya? Ini saya turunkan dari penampang saluran beraturan ya, yang reguler menjadi irreguler. Nah, pertanyaannya saya kan begini, berapa banyak tampang saluran yang akan kita bagi? Berapa banyak kira-kira? Mau berapa banyak kan begitu? Albi, mau menjawab? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan, mangga ditanggapi. Pembagiannya Ya, berapa banyak kira-kira kita harus membagi? tergantung dari panjang sungai, lebar sungainya tidak, Pak? Ya, boleh. Ya, kalau lebarnya seragam bagaimana? Dibagi 3. Oke, tidak masalah sebetulnya ya. Kalau saluran irigasi umpama, saluran irigasinya bentuknya rektang, kita bagi berapa? Bisa walaupun lebarnya itu adalah 6 meter umpama. Atau bolehlah 10 meter yang agak ekstrim. Bagaimana, Taskia? Berapa banyak kira-kira? Apakah dibagi per 2 meter, Pak? Oke ya, kita perhatikan kondisi sedimentasi ya. Kita perhatikan kondisi saluran. Kalau salurannya masih seragam, itu sepertinya alfanya sama. Nah, kalau salurannya tidak seragam ya kondisinya ya, bukan alirannya ya. Alirannya kan nanti dampaknya. Nah, sebetulnya dari aliran pun juga bakal terlihat itu. Nah, kalau semakin banyak kita bagi segmennya itu semakin bagus. Makin baik hasilnya. Nah, nanti saya lihatkan hasil pengukuran ya di lapangan seperti apa. Oke, yang lain nanti tolong bersuara ya supaya kelasnya lebih interaktif ini. Aditama mau menanggapi? Ini suaranya tidak kelihatan, tidak terdengar. Oh, ini masalah jaringan ya mungkin ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, dari ini kita nanti baru menghitung sebetulnya adalah tinggi kehilangan gesekan dengan persamaan ini. Ya, Anda lanjutkan saja perhitungan ini. Nah, oke. Saya rasa ini tidak susah ya. Yang susah itu nanti perhitungan lapangan dan pemahaman konsep sebetulnya. Dari sini kan kelihatan itu kapasitas sangkutnya seperti ini. Friction terhadap slope-nya seperti ini ya, slope antara titik yang 1 dengan titik yang 2 dibagi 2, kemudian akibat rata-rata friction geometriknya boleh pakai persamaan ini juga boleh ya. Nah, oke, saya seringnya memakai antara dua ini. Oke ya. Nah, ini karena kita banyaknya pembahasan masalah saluran yang tidak beraturan ya, seperti yang ada di sungai itu kan ada yang namanya
ke hilir sedikit saja, sejauh 1 meter, dia sudah mengalami kadang-kadang penyempitan, kan gitu, kadang-kadang pelebaran. Nah, hal ini juga akan menyebabkan kehilangan energi. Kita namakan akibat kontraksi dan ekspansi. Nah, persamaannya seperti ini. Tetap kita harus intinya pengukuran di lapangan ini. Nah, dari sinilah kita bisa menghitung nilai C ya. Nah, oke. Paham sampai di sini ya? Oke ya, persamaannya sama saja. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, kadang-kadang kan yang kita temukan di lapangan itu kan seperti ini salurannya. Ya. Nah, misalnya saya mengukur di titik ini, elevasinya sudah terlihat, koordinatnya sudah terlihat ya. Kita menemukan titik yang seperti ini. Bagaimana ini mengukur debitnya? Ya, ada tanggapan? Silakan. Mangga, silakan. Muhammad Ilham, bagaimana? Mana Ham? Sedang KP di mana ini? Masih di tempat KP, Pak. KP-nya di mana? Di Garut, Pak. Di depan RSUD Dr. Selamat. Oke, silakan Ham, tanggapi. Masih sedikit bingung, Pak. Masih sedikit bingung tentang ya, Pak. Oke ya. Ini nanti saya mulai membagikan tugas ini ya, bingung ini ya. Yang penting bagi saya sekarang itu karena kondisinya COVID seperti ini, capaian pembelajaran ya. Anda harus mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh saya maupun Bu Pia secara bertahap, tentu saja nanti ya harus terpenuhi karena absen tidak menjadi bagian sekarang kan gitu ya. Mereka sudah saya jelaskan absen tidak menjadi bagian sekarang. Targetnya ya tugas terpenuhi semua, capaian pembelajaran juga terpenuhi begitu. Oke, yang lain silakan tanggapi dulu. Imam ya, mana Imam? Imam hadir? Imam Zainil. Hadir Pak, hadir. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Saya juga Pak masih bingung Pak. Mau lihat dulu aja yang lain. Nah, ini nggak boleh jawabannya yang sama ini dengan yang berikutnya nih, ya, dengan yang sebelumnya. Ya, Pak. Oke. Ini nanti Pak lihat dulu Pak. Oke, ini saya punya yang tampil di saya ini, Salman Tarais. Silakan, tanggapi. Kemana orangnya? Ini Pak. Ya, silakan. Ya, izin menanggapi. Saya rasa masih perlu menyimak lebih dalam, soalnya kapasitas saya belum cukup untuk menanggapi materi kali ini, Pak. Sama jawaban dengan yang sebelumnya ya. Oke, coba diberikan argumen begitu kan, supaya nanti kalau argumennya ada, kita bisa memberikan tanggapan kan begitu ya. Ya, coba dipikirkan dulu ya. Ini ada nih. Ya, belum. Oke. Belum, Pak. Fikri Matin, mana ini Fikri Matin? Ada orangnya? Fikri? Nah, ini jangan-jangan asal hadir aja ini, orangnya kemana ini? Oke, ini ada Agustina. Mana orangnya Agustina? Ada Agustina? Ada, Pak. Ya, silakan. Coba. Untuk dari yang tadi, menanggapinya gimana? Yang ini nih, yang ini bagaimana cara pengukuran debitnya kira-kira? Oh. Kalau dari yang rumus-rumus tadi sih Pak, belum paham semua, tapi ya masih sedikit memahami Pak.
Oke. Ya, ini kan garisnya kan sudah kita tentukan ini. Kan itu ya. Tinggal kita buatkan Izin secara menanggapi, Pak. segmentasi. Ya. Mangga Albi, silakan. Jadi kalau menurut saya dibagi per tiap segmen, Pak. Jadi kan itu kan ada yang bagian trapesium, ada bagian membentuk trapesium semua. Jadi ada yang segitiga juga. Jadi nanti digabung, jadi nanti menggunakan rumus yang sebelumnya nanti ditambahkan. Jadi apa sih bahasanya? Oke. Jadi Ya. pokoknya Benar. dibagi per tiap segmen. Oke ya. Nah, betul sekali Albi ya. Terima kasih ya. Nanti yang lain bisa bertanya ke Albi itu. Nah, nanti juga saya buatkan ini ya, semacam tutorial menggunakan Microsoft Excel yang sederhana dulu ya, supaya mahasiswa semuanya paham. Perhitungan hidrolika, saluran sederhana sudah bisa? Sudah bisa? Sudah, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke, kalau salurannya rektang, bagaimana mencari penampang basahnya? Sudah bisa ya? Keliling basahnya. Kalau salurannya segitiga, bagaimana? Kalau salurannya trapesium, itu sudah katam ya? Yakin ya? Di dalam kepala semua ya? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Kalau itu sudah paham benar ya, itu akan mudah untuk menghitung ya, untuk menghitung berapa perimeter basahnya, berapa penampang basahnya. Cara yang sangat sederhana ya, cara yang ya ini kita juga harus memanfaatkan teknologi kan gitu. Nah, masukkan gambar ke mana? Ke AutoCAD, tinggal dicari itu perimeternya berapa, luasan basahnya berapa. Tapi hati-hati kalau ketika seperti ini kan kita kan buatkan segmented ini. Ya, ini segmen 1, ini segmen yang kedua kan begitu ya. Ya, ini penampang pertama, ini penampang kedua. Nah, kalau kita ketikkan di sini area di AutoCAD-nya, tinggal klik sampai di sini, di enter. Nah, kadang-kadang yang salah itu seringnya perimeter basahnya yang salah. Luas basahnya kan benar. Yang salah itu adalah perimeter basahnya. Kenapa? Kalau dihitung di AutoCAD itu kan yang ini, yang garis biru ini kan juga terukur itu. Nah, tinggal nanti Anda kurangi saja dengan lebar air yang ada di saluran. Oke, ya begitu ya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, ini saya punya simulasi ini ya, seperti ini. Ini saya berikan koordinat ya. Ini membentuk penampang seperti ini. Ada penampang trapesium, kemudian ini X-nya 0, saya kasih Y-nya 3. X-nya 5, sini berarti bergeser 5 meter. Ini saya kasih di 0 ya, ini dasar saluran berarti. Kemudian nanti Anda coba buatkan ini di Microsoft Excel-nya. Nah, ini bagaimana perbedaan antara kalau kita hitung secara langsung ini ya, secara langsung pada aliran ini bagaimana perbedaan pengukuran debitnya secara segmented yang tadi ya dengan yang langsung. Ini saya simulasikan tiap naiknya kalau nggak salah kemarin itu berapa senti gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, sehingga nanti ini K langsungnya berapa ya, Q langsungnya di sini. Nah, ini saya bagi-bagi ini. Luasan yang sisi yang kiri, tengah, seperti ini. Ya, kiri dan kanan, tengah. Sisi perimeternya kiri kanan dan yang tengah. Sehingga dapatkan perimeter basahnya ya, antara tengah dan kiri. K segmentednya seperti apa. Q yang di kiri, Q yang di tengah. Kemudian saya jumlahkan. Nah, oke, kira-kira seperti ini ya. Saya cari seperti ini. Nah, ini bentuk segmentasi yang kedua. Ini ada saluran gabungan ini. Ini yang bawahnya trapesium, yang atasnya dikasih rektang ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, oke. Ini ada tugas, nanti saya jelaskan dulu seperti ini. Saya perlihatkan dulu hasilnya seperti ini. Oke, ini bisa terlihat? Bisa terlihat ini? Bisa Pak. Bisa. Oke, ya. Nah, ini saya membuatkan saluran yang sederhana saja. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang tadi, yang contoh yang saya jelaskan tadi. Makanya
saya tanya di awal, perhitungan hidraulika penampang yang reguler, ya, yang peraturan sudah paham apa betul? Belum kan gitu ya? Nah, ini berkaitan dengan ini sebetulnya berapa perimeter basahnya. Kalau kita lihat ini persamaannya seperti ini ya. Nanti untuk melancarkan tugas Anda ya, supaya tercapai apa namanya capaian pembelajaran, saya akan buatkan beberapa video lah nanti. Untuk yang pertama yang ini dulu ya, yang seperti ini, kemudian yang saluran yang seperti ini. Nah, oke, ini saya buatkan seperti ini. Nah, A-nya kan berapa luasan basahnya? Ini kita lihat ini. Dia naiknya ini dalam meter, berarti tiap naiknya berapa senti ini? 7,5 senti ya. Apalagi kalau saya buatkan ini adalah 5 senti kan gitu. Nah, ini nanti kita lihatkan seperti ini, sehingga kalau kita lihat ya, ini kalau saya ukur ini Q langsungnya sebegini, saya bandingkan dengan key segmented seperti ini yang sudah kita bagi, ternyata kita menemukan ada perbedaan sebetulnya. Tuh, seperti ini. Ya, antara key langsung dengan key segmented. Nah, ada perbedaan. Ya, terlihat ya. Nah, di mana key segmented itu hasilnya lebih besar daripada key yang diukur secara langsung. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, gitu juga dengan apa ini? Oh, ini saya lihat dulu. Ini antara hubungan H dengan oke. Key ya, key langsung ya. Nah, sama seperti ini ya, kumulatifnya. Oke, paham sampai di sini? Ya, ada yang ditanyakan? Ini yang penjelasan yang kenapa saluran itu sebaiknya kita bagi-bagi, itu maksud saya, segmented ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bisa langsung mendapatkan alfanya sebetulnya. Ya, tergambar dari ini, dari K gitu. K segmented dengan K langsungnya, kan sudah pasti berbeda itu. Contoh kalau saya bandingkan ini nih. Ya, saya bandingkan ini. Oke, terlihat ya? Terlihat ya? Ini 1,18. Maaf, Pak. Ya. Untuk Pak, layarnya itu nggak kelihatan. Yang Excel kan itu, Pak? Atau gimana? Oh, tidak kelihatan. Jadi, yang keluar itu PowerPoint. Iya, Bapak, enggak. Layarnya agak jelas, Pak. Oh, oke, sebentar. Saya stop share dulu, ya. Oh, saya tanya tadi kelihatan, ternyata tidak kelihatan ya. Kalau ini baru kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya Pak. Kelihatan. Ya. Oke, berarti saya harus mulai dari awal lagi ya tuh ya? Jelasin ya? Iya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Oke ya. Oke, ini saya punya tampang saluran seperti ini. Ya, saya ambil yang dari PowerPoint tadi saja sebetulnya. Nah, ini perbedaan. Ini saya mau mengukur secara langsung di sini key langsung ya. Key langsung maksudnya adalah berapa debit yang melalui tampang saluran tersebut ya terhadap tinggi muka air yang ada. Berarti parameternya adalah tinggi muka air dengan debit ya. Hubungan antara key dengan debit di sini. Oke ya. Nah, oke. Kalau kita langsung, berarti kalau saya ambil segmentasinya seperti ini. Tinggi muka air 0,5 meter di sini misalnya. Insert dulu. Tinggi muka air 0,5 meter di sini umpama ya. Nah, ini. Oke, ini saya kasih warna beda. Warna ini aja sekalian, warna merah. Nah. Oke, kelihatan ya berapa debitnya. Nah, ini saya mau membandingkan antara key langsung dengan key segmented. Sedangkan yang kedua, yang sebelah sini, yang ada A side, ya, A might ini, ya, A side itu yang A samping, ya, luas basah samping, luas basah tengah, perimeter samping, perimeter tengah. Sehingga dari sini, ya,
A per P. Itu adalah jari-jari basah. Kan itu ya. Kemudian R mid berarti A per P ya, yang saya bilang di awal tadi, ini adalah jari-jari basah untuk yang tengah, sehingga kita bisa membuatkan K segmented ya untuk yang lain ini. Oke, kemudian dari sini saya bisa menghitung key yang di samping, kemudian key yang di tengah, kemudian saya jumlah. Nah, seperti ini. Oke, paham dulu tujuan saya? Ya, Pak, paham, Pak. Oke, nah, Paham, Pak. ini saja kalau kita bandingkan ya, ini yang ketinggian 0,375 meter ya, artinya ini berapa senti itu? 37,5 ya. Nah, antara dua ini sudah terlihat beda ini. Satunya 1,189, 1,183. Padahal itu salurannya juga sama itu juga. Nah, ini yang maksud saya tadi ya. Artinya apa? Semakin banyak segmen yang kita ambil, berarti pengukuran kita itu sebetulnya semakin detail. Nah, oke ya. Pengaruhnya di mana? Di sini. Tuh, terlihat itu grafik ini ya. Nah, ini adalah hubungan antara ini itu saya lihat dulu ya. Ini saya sudah lama nggak buka file ini. Oke, hubungan antara H dengan Q juga ini. Oh ya, ini saya balik ya. Ini saya buatkan logaritmanya ini. Oke, ya, bukan logaritma, eksponensialnya ini. Ya. Karena berpangkat sekian 0, nanti ininya hasilnya bukan ya. Nanti saya lihat dulu ininya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Antara hubungan Q langsung dengan Q segmented. Oke, ini yang pertama. Oke, yang kedua, contoh saluran yang ini. Oh, ini tadi juga sama, masih sama. Nah, ini yang terlihatnya nanti di sini. Oke, ya. Nah, ini antara Q langsung dengan Q segmented. Ini kita lihat, ini terlihat seakan-akan ada pah-pah, ada penurunan debit, kan seperti itu, ya. Ini tinggi, ini debit, kan gitu. Nah, oh yang tadi saya balik ya, bukan saya logaritmakan. Yang tadi ini adalah debit, ini adalah tinggi muka air. Yang sebelahnya ini adalah debit, ini tinggi muka air, kan gitu. Garisnya saya balik. Nah, ini. Nah, padahal kan ini kan tidak terjadi seperti ini di saluran itu. Nah, inilah upaya yang kita perbaiki untuk mencari atau membuatkan ketelitian dalam pengukuran lapangan atau membuatkan simulasi. Nah, kenapa hal itu demikian? Karena gini nih, pas di tinggi sekitar 3 ya, sekitar 4 meteran ini salurannya karena salurannya campuran ya, yang awalnya trapesium menjadi ditambahkan rektang. Nah, ini yang membuat grafik tersebut menjadi patah. Padahal ini kan tidak terjadi demikian, kan gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mangga, ada yang ditanyakan? Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, mangga. Saya masih bingung di bagian K segmented. Kan tadi untuk yang dibagi-bagi segmen itu kan tadi ada A yang segmen kiri, segmen tengah, P segmen kiri, segmen tengah, R segmen kiri, segmen tengah. Nah, untuk K itu apa dia nanti harus dibagi segmen kiri, segmen tengah aja atau langsung dijumlah aja nantinya, Pak? Oke ya. Ya, oke Ham. Terima kasih Ham. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini K segmented itu adalah gabungan dari segmen-segmen yang lain tadi. Ya, yang misalnya kita kan persamaan K itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat persamaan K di sini nih, ya. Tuh. K itu kan adalah 1/n dikalikan A-nya dikalikan R pangkat 2/3. Artinya apa kalau begitu? Ya, gabungan dari ini. Ya, perhitungan yang ini berarti. Tuh, prosesnya dari sini. Tuh, ya. Yang ini Ham ya.
dikalikan 1/n-nya. Oke ya, Ham ya? Dikalikan A-nya. Oke, Pak, oke. Oke. Semakin banyak segmen ini, berarti semakin detail, semakin baik pengukuran kita. Itu maksudnya. Makanya sekarang, sebetulnya, kalau kita mengenal adanya machine learning itu, sebetulnya makin mendetailkan ini sebetulnya. Kalau kita kan manusia kan gitu ya, agak malas menghitung yang yang berulang-ulang secara panjang, secara banyak kan gitu ya. Nah, kalau mesin kan tidak. Nah, hal ini juga bisa kita buatkan. Ini sebetulnya kalau di Excel kan enaknya kan seperti ini. Kita membuatkan satu persamaan saja. Kemudian yang ini nih ya, yang ini. Nah, kita ambil persamaan tersebut untuk yang lain. Nah, gitu maksud saya. Oke ya, paham ya maksud saya ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Mangga? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Maaf, tidak bisa Mangga. on video. Ya, silakan. Kan tadi katanya semakin banyak perhitungannya, semakin detail, Pak. Iya. Nah, itu apa namanya? Ada batasannya nggak, Pak? Jadi untuk Oke. Saya tangkap ya, walaupun suaranya kurang jelas ya. Semakin banyak segmented ya. Segmennya berarti kan semakin semakin teliti begitu ya maksudnya ya. Ya. Radia, berapa batasannya kan begitu. Nah, oke. Seperti ini ya. Saya buatkan ini. Saya kembalikan ke yang sini. Nah, kalau ini saya bagi 2 segmen saja di sini. Oke, lihat ini ya. Nah, ini saya kembalikan ke sini dulu. Kalau saya bagi hanya 1, ini saya bagi 2 segmen saja. Misalnya saya bagi di sini. Oh, insert. Saya bagi aja di sini, 2 umpama. Oke. Oke, terlihat ya? Yang lain terlihat ya? terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Saya bagi 2, yang ini maksud saya. Nah, yang segmen yang sebelah ini, saya bagi 2 saja seperti ini. Kemudian saya bagi yang berdasarkan garis yang sudah ada. Kira-kira teliti yang mana? Kalau ini kan cuma pembagiannya kan 3 nih, kalau ada garis merah ini. Yang bagusan yang mana? Enggak, silakan jawab. Tanggapi saja tidak apa-apa. Garis yang sudah ada, Pak. Garis yang sudah ada. Nah, Lebih bagus artinya yang sudah ada. Oke, artinya Segmen itu yang sangat lebih banyak. Oke. Ya, kalau seperti ini kasusnya segmennya makin banyak makin bagus. Apalagi kalau di alam, kalau kita tahu ya, misalnya misalnya kita punya saluran yang lurus kan gitu ya, saluran penampang yang lurus, di awalnya ada mender. Mender itu tahu? Ada yang tahu mender itu apa? Ada yang tahu? Belokan sungai ya. Sungai itu kan berbelok-belok itu ya. Nah, itu kan akibatnya ke hilirnya ya, ke hilirnya itu tidak akan sama kecepatannya. Artinya disitulah kita membuatkan pengukuran secara segmented tadi. Oke, paham ya maksudnya ya? Walaupun ini masih secara rasional ini pengukurannya, bukan secara rasional, secara analisis saja ya. Analisis kan maksudnya analisis ini kan parameternya ini kan kita tentukan. Nah, kita tentukan S-nya sekian, N-nya sekian, kan gitu. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, ya kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ini ke yang lain. Stop dulu sharingnya. Kemudian saya mau sharing yang lain. Oke. Nah, oke, ini terlihat ya. Nah, untuk menunjang teori yang tadi, bagaimana kondisi di lapangan kan gitu ya. Yang penting itu kan kita tidak hanya bicara teori, kita harus tahu yang aplikasi di lapangan. Oke, ini sebetulnya saya gabung ini
ya. Ini sampai ke pertemuan ke berapa? Ini ke 4 ya. Saya masukkan ininya PowerPoint-nya langsung ke 4. Nah, oke ya. Pernah orang melihat ini mengukur ke arus sungai? Kecepatan aliran sungai? Belum, Pak. Oke, belum Belum, ya. Pak, belum pernah. Sayangnya kita kondisinya COVID ini. Kalau tidak, ya saya ingin membawa mahasiswa saya ke sungai. Tapi saya sudah merencanakan dari tahun yang lalu juga tidak berhasil. Masalahnya ya di musim hujan mata kuliah ini. Kalau di musim hujan ya agak bahaya bawa mahasiswa ke sungai. Ada yang bisa berenang, ada yang tidak ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan pemahaman. Kalau kita nanti ada kesempatan, saya ingin ada perwakilan dari mahasiswa untuk mengukur kalau tidak di sungai ya di saluran irigasi saja yang ya kualitas airnya cukup baik ya, irigasi Citanduy yang tidak jauh dari saya. Oke, mudah-mudahan nanti ada waktu. Oke ya, nah pernah lihat ini? Pernah, Pak. Di mana? Citanduy, Pak. Citanduy, dekat mana itu? Arah Banjar. Oh, arah Banjar, ya ada. Oke. Ya ini namanya ada yang tahu ini? Ini yang namanya PDA ya, pos duga air itu. Nah, kalau dia ada yang seperti ini nih ya, yang apa namanya? Nah, ada tabung seperti ini ke bawah, dia di dalamnya itu ada sensor. Biasanya sensor inilah yang merekam tinggi muka air. Nah, kalau dia yang lebih canggih lagi, dia selain merekam, dia juga mengirimkan ke server. Nanti terekam otomatis langsung misalnya di website. Nah, nanti pengolahan data diolah, tinggal kita tentukan, kita hitung dari pengukuran lapangan berapa K-nya tadi, gitu maksudnya. K-nya tadi berapa, tinggal hanya hubungan antara kita kan punya persamaan ini ya. Q sama dengan 1/N dikali A per P pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah, ini yang teoritis. Sekarang nanti untuk menentukan debit itu, ya kita ukur ini, tinggi muka air ini, berapa debit yang terjadi. Ya, alat ukurnya kita namakan current meter. Nah, gitu ya. Nanti kita bisa menentukan antara H, hubungan H dengan Q gitu. Nah, nanti alat ini hanya mengukur kedalaman air saja, sehingga nanti dari kedalaman air itu yang kita konversi menjadi Q ya. Data debit sungai ini sangat penting ya. Sangat penting dalam perencanaan baik bangunan air untuk pengamanan banjir maupun untuk ketersediaan air, air irigasi, air domestik dan keperluan lainnya. Nah, memang masalah di kita itu adalah data, sebetulnya data kita itu tidak lengkap. Oke. Nah, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengukur debit yang ada di sungai. Ya. Nah, ini manfaatnya ya, pengukuran di lapangan berdasarkan data debit. Ini kan, ini di suatu lokasi penempatan ini harus ditentukan dari ini, pengukuran lapangan berdasarkan debit dari stasiun yang terdekatnya berdasarkan data curah hujan dan pembangkitan debit yang ada di lapangan. Nah, ini ada yang tahu namanya ini apa? Yang seperti rambu ukur? Ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu? Sabrina, ada yang tahu? Taskia ini ya. Sudah dipasang belum? Di mana, Pak? Yang di tempat KP-nya, yang ini nih? Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi di saluran pernah menemukan ini atau tidak? Saluran irigasi terutama. Pernah, Pak. Ada yang dekat jembatan biasanya, dekat Oke. gardu air, dekat pintu air. Oke, betul, sangat betul. Namanya apa? Apa ya? Oke, ada yang tahu tidak?
Ada yang tahu tidak? Namanya adalah Pale Scale ya. Pale Scale itu adalah papan duga ya, papan duga untuk mengukur tinggi muka air saja sebetulnya. Oke ya, tidak apa-apa. Nanti dalam hal ini ya nanti harus tahu. Nah, pengukuran debit itu ya tadi velocity area method, kita ngukur kecepatannya, kemudian slope area method ini dengan analisis, kemudian kalau tidak ada alatnya kita masukkan suatu cairan ya yang bisa kita ukur kecepatannya gitu maksudnya. Ya, kita buatkan dua titik maksudnya di sini antara titik A di hulu dengan titik B di hilir, kemudian kita ukur jaraknya, kita masukkan larutan yang tadi yang berwarna. Nanti dari situ kita ukur dengan stopwatch berapa lama dia akan mengalir ke tempat yang kita tentukan tadi ya. Nah, kemudian velocity method ini ada dua cara. Yang pertama itu kita ukur kecepatannya, sama-sama ukuran kecepatan intinya ya. Dengan pertama dengan current meter, yang kedua dengan pelampung. Nah, oke. Nah, ini contoh orang mengukur di lapangan ini. Intinya persamaannya adalah A kali V sama dengan Q. A itu kita buatkan segmented seperti yang tadi, V itu kita ukur kecepatan pada masing-masing segmennya tadi gitu. Nah, tentu saja dalam penentuan ini kita butuh alat dan butuh aturan ya, butuh aturan di sini kita mengacunya kemana? Biasanya di sini sudah keluar SNI-nya ya, baik pengukuran dengan metode pelampung maupun dengan current meter. Nah, ini jarak antara pelampungnya seperti ini juga ada aturannya ini. Nah, kemudian titik yang ditentukan juga ada ya. Tentu saja ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Oke ya. Nah, ini contoh current meter ini. Current meter ini ada propellernya di sini, propellernya, baling-balingnya. Kemudian ada sensornya ini, propeller ini bertindak sebagai sensor. Kemudian dia akan membaca berapa putarannya ya. Kadang-kadang kalau alatnya masih manual itu dibaca berapa bunyinya dalam waktu misalnya ditentukan 2 menit atau 1 menit, berapa banyak bunyinya. Nah, gitu. Ya, ada yang berupa bunyi, ada yang sekarang itu yang sudah digital, dia langsung menunjukkan berapa kecepatannya gitu. Nah, nanti ya tinggal kita ini kan ya seperti ini. Kita tentukan 2 titik seperti ini kalau metode pelampung ya. Kita lepas di sini ya, lepas misalnya ini ada jembatan, kita lepas, kita lihat di titik ini ya komunikasi antara 2 orang ini ya. Oh, sini sudah lewat, ukur waktunya, tinggal didapatkan kecepatannya. Nah, tentu saja ini kita tentukan jalur-jalurnya tadi. Oke ya, ini sangat sederhana. Kayak orang gini lah, lomba lari intinya. Ya, hanya saja ini adalah aliran air yang kita ukur. Ya, kecepatan kan jarak dibagi waktu. Oke ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Pia bilang dulu, kecepatan aliran itu yang paling besar itu di mana? Kalau kita punya penampang. Misalnya penampang dalam bentuk segi 4 saja. Di bawah, di atas, atau di tengah saluran? Kira-kira di mana? Di bawah saluran bukan, Pak? Di bawah Di saluran? tengah saluran, Pak. Oke, di tengah-tengah saluran ya. Kalau di bawah saluran nanti akan banyak gesekan dengan dasar saluran. Makanya kalau ada aliran air yang tinggi, kita itu bisa sembunyinya di dasar saluran sebetulnya. Karena di dasar saluran itu turbulensinya sangat tinggi, karena gesekannya juga sangat tinggi. Ya, oke. Oke, untuk mengatasi hal tersebut, kalau alirannya dalam, dengan metode pelampung itu akan hasilnya lebih kasar, kan begitu ya? Akan lebih tidak akurat. Maka dari itu kita menggunakan metode current meter. Nah, ini persamaan untuk menentukan metode pelampung tadi. Tinggal Anda tentukan saja. H itu adalah tinggi ya, tinggi sticknya. Berdasarkan D itu adalah kedalaman airnya. Oke, ya saya rasa seperti itu. Nah, ini H dengan D tadi. Ya, koefisien K-nya didapatkan sekian. Hanya saja di kita itu sudah tidak ada sepertinya yang memakai pelampung. Gini sajalah. Secara teknisnya, kalau kita tidak punya current meter,
mau nggak mau kita harus menggunakan pelampung. Saja pelampung nanti kita tentukan dari sini gitu maksud saya ya. Nah, seperti ini. Alatnya seperti ini. Oke, ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, mengenai pos duga air untuk pemilihan lokasinya itu bagaimana, Pak? Apakah ada kriteria khusus untuk tempatnya gitu, Pak? Oke, ya. Kalau saya menentukan itu yang pertama, cari salurannya yang alirannya yang laminer. Walaupun tidak ada yang laminer, tapi mendekati yang laminer. Itu yang pertama. Yang kedua, salurannya yang saluran sungai terutama ya, Mam ya. Yang kedua kita cari itu adalah alirannya yang salurannya yang lurus. Ya, yang lurus. Ya, tidak kalau lurus berarti jauh dari meander, dari belokan ya, dari kelokan saluran. Artinya ya salurannya hampir seragam itu. Kecepatannya hampir seragam. Walaupun tidak akan ada kecepatannya yang seragam kan gitu ya. Tergantung dari penampangnya. Yang ketiga, dekat dengan akses. Iya kan? Makanya banyak yang dibikinnya dekat jembatan gitu. Itu alasan yang dekat dengan akses saja gitu maksud saya. Buat apa kita membuatkan pos duga air di tengah hutan? Siapa yang akan merekamnya kan gitu ya? Siapa yang akan mencatatnya? Sementara data itu harus tercatat gitu ya. Minimal ya pagi, siang, sore. Walaupun nanti makanya kalau ada di sini yang kakak tingkatnya yang ikut, makanya nanti kalau dilihat misalnya punya Citando itu punya PDA di jembatan apa itu namanya? Yang kereta yang di Manonjaya itu? Cirahong, Pak. Nah, Cirahong. Kan ada PDA Cirahong itu. Ada, Pak. Nah, itu dia masih PDA bukan AWLR. Mereka menggunakan petugasnya hanya mencatat bukan per jam. Hanya pagi, siang, sore, mungkin malam saya tidak tahu. Hanya saja nanti mereka mereka interpolasi kalau datanya tidak ada. Gitu ya. Misalnya di pagi itu terbaca sekian, misalnya terbacanya 30 meter kubik per detik, siangnya menjadi 20 ya mereka interpolasi. Nah, kalau dia debit banjir, mereka ikuti hidrograf. Nah, biasanya seperti itu. Oke ya, hidrograf sudah paham ya? Hidrograf banjir. Pernah saya kasih tugas kalau nggak salah ya? Belum ya waktu itu ya? Halo? Hidrograf banjir sudah pernah saya kasih tugas belum? Belum, Pak. Oh, belum. Mau? Belum, Pak. Mau saya kasih tugas? Oke ya, secara bertahap saja ya, nanti kita lihat. Oke. Tadi yang bertanya, paham ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Oke, ini yang saya maksud tadi, H itu adalah tinggi stiknya, D itu adalah tinggi kedalaman muka airnya. Tentu saja nanti kalau alirannya tidak seragam, penampangnya tidak seragam, kita susah menentukan pakai ini. Ya, kalau ada 3 penampang yang berbeda, ya kita bikin 3 pelampung kan gitu. Oke, nah sekarang kadar meter. Nah, ini menggunakan propeller. Nah, oke ya. Nah, kecepatannya bisa diukur 0,2, 0,8 atau 0,6 tergantung dari kedalaman yang disyaratkan. Cara sederhananya seperti ini, ya. Nah, ini kita bagi segmented ini. Nah, ini kan jadinya kan trapesium, 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 trapesium ya. Walaupun di sini ada segitiga, segitiga itu adalah trapesium di mana sisi yang sejajar yang satunya adalah 0. Kan begitu ya? Pasti segitiga. Oke, ya. Di sinilah kita akan mengukur kecepatan, ukur kecepatan, ukur kecepatan, ukur kecepatan di sini sampai selesai ke yang ujung. Nah, itu maksudnya. Nanti di sini kan dapat A1 dikali V1. Di sini A2 dikali V rata-rata kedua, A3 dikali V rata-rata yang ketiga. Seperti itu terus. Sampai selanjutnya kita namakan ini adalah notasi sigma dari Q. Q itu adalah V kali A. A itu adalah luas penampang basahnya. Oke ya.
Nah, ini SNI-nya yang menyatakan seperti ini. Ini kalau dia masih bunyi ini. N itu adalah berapa putaran baling-baling itu dikonversi nanti dari bunyi ya. Misalnya kalau bunyinya 5 kali, putaran baling-balingnya sekian gitu. Kalau saya dulu masih praktikum dan masih sempat mengukur di apa namanya kerja ya menggunakan yang current meter yang masih bunyi. Sekarang saya sudah punya ya, kita sudah punya walaupun itu masih pinjaman dari teman saya yang current meter yang sudah digital. Oke. Nah, ini kan gampang. Nah, apabila menggunakan salah satu titik, ambil yang kedalaman 0,6 dari hanya dari kedalaman air di tempat tersebut. Misalnya di sini adalah 1 meter, berarti ambil kedalaman diukur dari atas atau dari bawah? Halo? Dari atas, Pak. Oke, berarti kalau 1 meter berarti 60 cm dari permukaan, kan gitu ya? Nah, gitu maksudnya. Oke, kalau 2 titik seperti ini, 0,2 dan 0,8. Oke, kalau dia 3 titik seperti ini, 0,2 dengan 0,8 dijumlahkan dibagi 2 ditambah 0,6. Ingat ini nih. Kenapa 0,6 ini? Kalau kita lihat ini kan 1:2 dengan yang ini nih. Kan gitu ya? 1:2 dengan ini nih. Paham maksud saya? Paham rumus ini? Ini kan dirata-ratakan dulu baru ditambahkan ini. Ditambah kecepatan yang 0,6. Artinya di situ 0,6 itu yang seperti yang saya tanyakan tadi, 0,6 itulah kecepatan aliran yang cukup tinggi pada saluran. Makanya tadi saya tanya di dasar atau di tengah. Ternyata memang kita mendekati yang di tengah. Ya, ya Asakipa tolong di-mute dulu. Kalau sedang agak berisik di sananya. Oke ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjutkan kalau begitu ya. Nanti ya A itu adalah sigma hanya besarnya tadi, ya tinggal di ini kan saja. Ini kan gampang ini metode trapesium ya. Kita ukur saja. Ini saya rasa tidak akan susah. Nah, ini yang penjelasan yang 0,2D dan 0,8D dan 0,6D itu. Ya, sebaiknya kalau bisa semuanya seperti ini ya kita ukur saja, sebetulnya tidak masalah. Apalagi kalau alat kita itu digital. Kalau manual ya dengan bunyi itu kan agak lama. Untuk mempersingkat waktu saja sebetulnya 0,2, 0,8 dan 0,6. Kalau kita bisa seperti ini ya tidak masalah ini. Malah semakin bagus sebetulnya. Tinggal nanti kita buatkan kalau di apa namanya di kontur itu ada peta kontur, di hujan itu ada ISO Hayat, di sini juga ada ISO V ya, ISO kecepatan dengan gitu ya, kecepatan yang sama, garisnya nanti seperti apa di penampang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, ini ya penjelasan yang lebih lanjut sebetulnya tadi sudah saya jelaskan juga ini. Nah, ini kalau seandainya kita mau pakai perbandingan seperti ini, boleh. Ini sebetulnya penjelasan lebih lanjut dari yang ini tadi. Ini kalau saya kalikan setengahnya ke dalam, ini kan pi per 4 ini. Pi 02 ditambah pi 08 per 4. Ini jadinya pi per 2. Ini tinggal kalikan ke dalam saja. Saya rasa tidak susah ya. Kalau ini kan nilainya semoga masih setengah ya. Paham ya? 2 per 4 itu kan setengah. Ini kan per 4 per 4. Ya, penjelasan persamaannya saja. Oke. Ya, cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Nah, ini kalau pakai current meter yang manual, contohnya seperti ini. Nah, ini sama. Ini hanya saja cara perhitungannya saja. Oke, saya rasa tidak susah ya. Ini contoh-contoh aplikasi di lapangan. Ya, nah ini kalau pengaplikasiannya seperti yang ditanya Imam tadi, kita mengukurnya di sini harus tegak lurus terhadap saluran ya. Nah, jangan di mender ini. Setelah melewati mender ini. Nah, kalau enggak di hilirnya juga bisa.
Oke. Nah, ini areanya. Kalau ini kita sudah bagi dua, kalau kita tentukan di sini, ini kita bagi dua kembali. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini contoh yang di lapangan ya. Nah, ini seperti ini saluran alami yang ada di lapangan seperti ini. Makanya perlu kita bagi segmen-segmen yang secara mendetail. Yang makin banyak segmen artinya juga semakin baik hasil pengukuran kita. Nah, ini pengalaman kami di lapangan. Ini anggota ukur saya di sini ya, ada Asarif sama Aji. Kebetulan mereka juga penelitiannya yaitu masalah kapasitas penampang sungai ya, menggunakan Hekras disatukan dengan GeoHekras yang dari ArcGIS. Mereka sudah membuatkan simulasi untuk sungai yang Asarif ini Sungai Cilamajang di Kota Tasik, yang Aji Sungai Ciloseh. Nah, ini sudah kita buatkan dan mereka sudah untuk membuatkan TA-nya itu saya latih dulu untuk di lapangan bagaimana sebetulnya mengukur debit yang ada di saluran. Ini kami punya pengalaman di Walahar ya, hilir dari bendungan Jatiluhur untuk keperluan air, baik air domestik, industri, dan irigasi. Nah, pengukuran di lapangan seperti ini. Nah, kami menggunakan perahu ya, menggunakan perahu. Ini kabelnya sebelumnya tadi kami ukur dulu ya, kita ukur dulu ini. Berapa lebar dari saluran ini. Nah, kemudian kita pasang garis seperti ini, kita pasang garis tambang, kita ukur dulu kedalaman ya, gunakan perahu. Kemudian kedalaman itu kita gambarkan dulu, sketkan dulu, kemudian kita tandai di sini. Di sini sebetulnya ada ini, ada tali ripet ya namanya orang di sini, ya. Yang untuk pengikat itu kami tandain dulu, kita tandain dulu per segmennya, kita tentukan 2 meter. Nah, disitulah yang akan kita ukur kecepatannya tadi. Ada yang 0,2 saja, ada 0,8, ada yang 0,6 dan berikutnya seperti itu. Oke, ya. Nah, ini bagian yang lainnya seperti ini. Nah, oke. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, mangga. Buat kalau misalnya si alat ukurnya itu menggunakan cairan tuh Pak, untuk mengetahui V di kedalaman 0,2, terus di kedalaman 0,6 dan seterusnya, itu dikalikan kedalaman aja atau gimana Pak? Oke ya, terima kasih Taskia. Yang pakai 0,2, 0,8, 0,6 dari kedalaman tadi hanya menggunakan current meter saja. Kalau pelampung tidak bisa, ukur dulu kedalamannya gitu. Kalau kalau salurannya sudah berbeda kedalaman, kita bikin pelampung satu lagi. Nah, kalau yang metode dilution tadi, pakai cairan tadi, itu karena terpaksa kalau kita tidak punya alat. Ya, tentu saja kecepatannya terukur itu hanya kecepatan air ya, aliran yang ada di permukaan. Tentu saja itu tidak mewakili secara keseluruhan. Hanya saja kalau tidak punya sama sekali, mendingan seperti itu kita ukur, kan begitu ya. Ya, kondisi darurat saja itu. Oke ya, Taskia ya. Iya Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan. Oke ya, kalau tidak ada, ini saya punya contoh ini, punya contoh perhitungan yang tadi ya. Tadi kan saya mencontohkan yang ada di di alam ya, yang hasil pengukuran kami. Nah, saya mau memberikan ini. Oke. Ini nanti coba saya kasihkan juga tugas untuk saudara ya. Bagaimana cara membuatkan seperti ini mencari debitnya seperti apa. Nah, kebetulan ya di saluran tersebut sebetulnya saluran irigasi ya, saluran irigasi dan untuk keperluan domestik yang lain dan industri. Nah, ini bukan pintunya bisa diatur. Misalnya di sini kita buka total, bukan pintunya itu 4 meter ke atas dari dasar saluran. Nah, kita bisa mendapatkan mengukurnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita turunkan 3,5, hasilnya seperti ini. Debitnya yang terukur seperti ini.
Ini sudah segmented ini. Kemudian lebar pintu bukaan pintunya 3 sampai di sini mereka mau hanya menurunkan sampai 2 meter. Sebetulnya kami meminta ditutup total. Nah, ditutup total itu tujuan untuk apa? Ya untuk kalau air, kalau ditutup total kan artinya tidak ada kecepatan. Ya. Oke ya. Tidak ada kecepatan berarti persamaan Q sama dengan A kali V. V-nya 0 berarti Q sudah 0. Kan gitu. Berarti Q-nya sudah 0, berarti pada saluran ya biasanya kalau tidak kemiringannya tidak terlalu ekstrim, biasanya dia akan lama kering. Akan terjadi dulu air tetap menggenang pada saluran. Nah, itu bisa kita ukur. Kita ukur, kemudian kalau V-nya 0, hanya H0-nya itu berapa? Nah, nanti bisa kita buatkan hubungan antara H dengan Q. Nah, itu maksud saya. Setelah itu kita buatkan rating curve-nya. Nah, ini rating curve-nya seperti ini. Dengan persamaan logaritma saja sebetulnya bisa. Ya. Nah, ini. Ini yang kami modelkan itu. Ya, sehingga nanti kita buatkan persamaan yang dibutuhkan seperti ini. Q sama dengan A. A itu adalah koefisien saluran. Dikalikan H min H0. H0 itu adalah ketika airnya tidak mengalir, ya H0-nya itu berapa. Nah, oke ya. Kemudian H itu adalah elevasi muka air yang terjadi di saluran berpangkat B. B itu adalah koefisien dari pengukuran debit. Dan A itu juga sama sebetulnya, penampang dengan pengukuran debit yang ada di lapangan. Nah, sehingga kita bisa menentukan H0 di sini nih. Dari persamaan ini, ya. Persamaannya kan M sigma Y dikurangi M dikalikan log A dikurangi B dikali sigma X sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mendapatkan B-nya sekian. Di sini nilainya terlihat ya. Terlihat ya. Dan A-nya sekian. Nah, sehingga nanti dari sini kita bisa mendapatkan kurva seperti ini. Ini ya. Persamaannya seperti ini. Gitu maksudnya. Ya, ini hanya dalam senti. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oh, ini ya, ini saya sedikit lupa tadi. Ini hanya saja yang di sananya ya PJT-nya ya Perum Jasa Tirtanya minta dibuatkan berdasarkan elevasi, makanya di sini kami buatkan berdasarkan elevasinya. Elevasi H0-nya itu adalah 17,86 meter di atas permukaan laut. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup jelas atau tidak? Saya rasa masih agak mengambang ya. Kalau tanpa latihan sepertinya agak kurang meyakinkan ya. Ya, Sabah Caroline, begitu ya? Ya, Pak. Oke, berarti setuju ada tugas ya, Sabah ya? Gimana Aditama, setuju? Ini belum kedengaran sampai sekarang, belum dengar suaranya saya sama Aditama ini. Dulu kalau nggak salah ini saya pakai sama Pak Dani itu dipakai pengawas bangunan dulu di kampus. Tiba-tiba menghilang ini. Ya, Aditama ya? Ya, kira-kira setuju ya. Nanti kita dalami materi ini dengan tugas. Ya, mudah-mudahan ya jangan khawatir nanti saudara ya masih bisa bertanya ke saya ya, konsul langsung bisa ke saya, atau nanti ya bagaimana caranya nanti akan saya buatkan videonya supaya semuanya bisa lebih paham masalah materi kuliah ini, dan capaian pembelajarannya juga tercapai. Nah, kalau capaian pembelajarannya tercapai, saya rasa tidak akan ada mahasiswa yang mengulang, ya minimal lulus lah ya. Oke, begitu ya kesepakatan kita ya. Hari ini mulai saya berikan tugas terstruktur.
mata kuliah ini. Oke, ya kira-kira cukup segitu. Ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu ya. Tolong jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kampus kita tutup sampai tanggal 17 besok. Artinya semua karyawan dan dosen, kecuali dengan kepentingan tertentu, hanya boleh ke kampus. Termasuk saya harus bekerja di rumah. Oke, kalau tidak ada, cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada minggu depan. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat, mendapatkan pahala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara semua. Kita akhiri dengan pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin meninggalkan Zoom ini ya, Zoom meeting ini. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.